Shalom. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sore hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang membangun sebuah generasi di tengah perubahan yang sedang terjadi. Saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, satu hal yang perlu kita mengerti bahwa semua yang fana itu berubah. Semua yang fana itu akan selalu berubah, baik yang dalam kehidupan kita ataupun semua yang ada di dunia ini. Semua yang fana itu selalu berubah. Saudaraku, kita melihat bahwa Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, saudaraku, memang kita itu sedang berubah. Karena itulah Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Artinya ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Asalnya tidak demikian, tetapi kemudian menjadi berbeda, menjadi berubah. Dan dalam perubahan itu, Alkitab mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia di dalam perubahan kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, yang kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apabila kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita tidak bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan di tengah perubahan ini kita perlu memiliki hikmat yang sedemikian. Sehingga kita tahu apa atau bagaimana kita harus berubah, ke arah mana kita harus berubah. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita berubah, hari-hari kita jalani dalam kehidupan kita berubah, jangan perubahan kita ke arah yang salah, yaitu kepada keserupaan dengan dunia. Tetapi kalau kita berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu yang membuat kita mengetahui kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, kita tahu bahwa semua hal yang fana itu berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu yang kekal. Tuhan sendiri tidak berubah karena Dia adalah kekal. Kita dalam kefanaan kita di dunia ini, kita sedang berubah hari demi hari. Sadar ataupun tidak sadar, kita berubah. Jangan jadi seperti dunia ini, jangan serupa, tapi berubahlah supaya kita mengerti kehendak Allah. Saudaraku, apa yang kita lihat, perubahan itu akan terus terjadi, bahkan hari-hari ini kita akan melihat perubahan di luar sana, itu akan semakin intensif dan semakin cepat. Kenapa demikian? Klik. Saudaraku, dulu perubahan itu dilakukan oleh manusia ketika menciptakan alat-alat, menciptakan mesin, pertanian dan yang lain-lain. Tapi kemudian manusia lebih canggih lagi dengan menciptakan komputer, menciptakan internet, kemudian menciptakan AI bahkan hari-hari ini. Dan dulu perubahan itu hanya dilakukan secara manual dengan mesin-mesin yang manual. Tapi hari ini dilakukan secara digital. Dan apa yang sudah diciptakan itu kemudian dipakai untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga perubahan itu menjadi semakin cepat. Kita tidak bisa bahkan memprediksi kira-kira 2 tahun lagi dunia dengan komputer, dengan teknologi, dengan AI itu akan jadi seperti apa. Perubahannya menjadi begitu semakin cepat sekali. Karena AI itu sendiri yang kemudian dipakai untuk melakukan perubahan. Jadi begitu cepat, saudaraku. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika perubahan itu jadi ada di dalam hidup kita, dalam lingkungan kehidupan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Klik, saudaraku, hal yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa perubahan itu terjadi, menyadari bahwa perubahan itu terjadi, sehingga kemudian kita bisa mengantisipasinya, dan mungkin bahkan beradaptasi terhadap perubahan itu dalam hal-hal tertentu. Saudaraku, kita tahu hewan yang besar itu dinosaurus. Dinosaurus itu, saudaraku, senang gak dengan dinosaurus? Banyak orang senang kan dengan dinosaurus. Oh, bagus sekali kelihatannya dengan teriakan-teriakannya, dengan gayanya yang luar biasa. Dan kita senang sekali melihat kisah, gambar atau film tentang dinosaurus. Tapi satu hal, kenapa kita kok senang dengan dinosaurus? Saudaraku, satu hal yang membuat kita suka dengan dinosaurus sebenarnya ada satu hal, yaitu mereka sudah punah. Kalau saja mereka masih ada di tempat ini.
kita tidak akan terlalu suka dengan mereka. Kita akan ngeri, bahkan kita akan ketakutan dengan mereka. Tapi karena dinosaurus sudah tidak ada, maka kita malah menjadi senang dengan dinosaurus. Lalu permasalahannya, kenapa mereka punah? Mereka punah itu karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada saat itu. Yang entah kenapa. Katanya ada meteor, katanya perubahan iklim, katanya musim kering, apapun juga. Yang membuat mereka punah itu mereka tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan hewan-hewan kecil yang bisa beradaptasi dengan perubahan saat itu sampai hari ini masih survive. Ada tikus, ada serangga-serangga tertentu yang pernah hidup bareng dengan dinosaurus, dengan dinosaurus. Hari ini masih ada. Karena apa? Karena bisa beradaptasi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam segala hal ketika dunia berubah, kita beradaptasi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, supaya kita bisa melangsungkan keberhasilan dan kemenangan kita di dalam Tuhan. Klik, saudara, di tengah perubahan seperti ini kita lihat ada beberapa perubahan yang sudah kita sadari dan sudah terjadi. Misalnya e-banking. Kita sekarang tidak perlu lagi pergi ke bank, bukan? Kita cuma ketik-ketik tombol saja kemudian urusan keuangan sudah selesai. Dulu, saudaraku, kita harus ke bank. Hari ini mah malas banget pergi ke bank. Ngapain juga pergi ke bank? Tapi dulu tidak ada pilihan. Kudu pergi ke bank. Hari ini kita lebih praktis, ada apa lagi dengan e-banking, dengan segala macam yang lebih digital lagi. Tidak perlu apapun, tidak perlu pergi kemanapun, tinggal ketik, semua selesai. Kemudian juga sekarang ada perubahan e-commerce, shopping online, online shop. Ya, dan itu membuat kita tidak perlu pergi kemana-mana, tinggal pesan, pijit, tidak perlu pergi ke pasar yang becek. Dan kemudian mereka kirim barang, nggak kepake, kembaliin. Semudah itu. Dan hari ini perubahan memang terjadi seperti ini. Tetapi kita juga harus antisipasi. Kenapa hari ini kok dagang menjadi sepi? Mungkin apakah karena itu? Semua orang pergi ke online shop. Dan kita yang tidak mengerti perubahan-perubahan seperti ini. Bukankah nasibnya bisa sama seperti dinosaurus? Kemudian juga yang terjadi adalah pay later misalnya. Sekarang orang-orang sudah bisa belanja bahkan tanpa duit. Tidak punya uang pun bisa belanja, pay later. Dan kemudian ada juga pinjaman online. Dan di situ dulu kita pinjam uang harus pakai jaminan, ada pakai sertifikat, BPKB, apapun. Hari ini nggak perlu lagi. Dan kemudian ada juga judo, katanya, judi online. Dan ketika saya lihat berapa omset mereka hari ini kedudukan atau posisi dari jumlah pay later yang ada itu adalah 30 triliun. Jadi mereka belanja tidak ada uang, tapi kemudian dicicil itu ketika saya cari datanya itu 30 triliun kurang lebih. Dan mereka harus bayar dengan bunga tinggi. Ada cerita yang panjang di situ. Kemudian pinjaman online. Sekarang ini ada berapa posisi pinjaman yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan posisi terakhir hampir mendekati 100 triliun pinjaman online. Itu pun yang resmi. Yang tidak resmi entah berapa. Pinjaman online. Dan berapa judi online yang berputar? 300 triliun. Dan ini yang sedang terjadi dengan dunia digital. Dan orang kita kemudian berpikir kenapa sih dagang ekonomi menjadi lambat begini, menjadi sepi seperti ini. Orang terima gajian harus cepat bayar pay later. Yang sudah terlanjur diambil, yang sudah terlanjur dipakai. Dan inilah keadaan yang sedang terjadi. Kemudian apalagi di tengah perubahan itu kita lihat sosial media. Orang berinteraksi dengan yang lain, WhatsApp atau apapun juga, ya dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian juga ada deepfake. Deepfake itu adalah satu fenomena yang mengambil gambar atau foto seseorang, wajah seseorang dari foto dari Instagram atau dari manapun, diambil kemudian dipakai untuk membentuk gambar lain, digunakan untuk ditempatkan di wajahnya itu ditempatkan di tubuh yang nggak sopan. Dan kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan. Ada juga wajah itu kemudian ditempelkan di video. Padahal dia tidak pernah melakukan peristiwa di video itu. Tetapi wajah itu kemudian ditempelkan dengan begitu persis. Saudaraku, apakah deepfake dan semacam ini teknologi AI seperti ini cukup bisa dimanfaatkan? Saudaraku, satu kali saya pernah melihat Korubin, mungkin Pak Wahyudi juga pernah lihat videonya.
Korubin itu khotbah di video itu dan kemudian pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba berubah bahasa Inggris. Pernah lihat Pak? Waduh, Korubin kok jago banget bahasa Inggrisnya. Belum heran itu habis, tiba-tiba berubah menjadi bahasa Mandarin. Waduh, Korubin tersangka bisa ngomong bahasa Mandarin dengan secanggih itu. Waduh, pinter banget. Belum selesai, tiba-tiba dia berubah lagi. Di video itu berbicara berkhotbah dengan bahasa yang negaranya pun entah di mana. Dan kemudian dia berbicara seperti itu. Persis, benar-benar Korubin. Bicaranya, nadanya, jenis suaranya, gerak bibirnya, persis semua. AI. Selamat datang di dunia yang penuh dengan perubahan. Inilah kehidupan kita. Dan kita perlu mengerti bahwa banyak potensi-potensi yang bisa terjadi apapun dengan teknologi yang sedang terjadi ini. Kita perlu mengerti bahwa perubahan akan semakin cepat. Dulu atau hari ini saudaraku kita berada di dalam katanya AI. Nanti kita akan berubah sebentar lagi menjadi ASI. Yaitu Artificial Super Intelligence. Dan ini lebih lagi katanya dia bisa berpikir, dia bisa menimbang, dia bisa mengambil keputusan sendiri, mesin itu. Sekarang belum sampai sana, tapi sebentar lagi katanya akan sampai ke sana. Inilah dunia yang sedang berubah, saudara. Dan kita perlu mengetahui bahwa inilah yang sedang terjadi. Klik. Saudaraku, juga satu hal yang ingin saya singgung di sini adalah perubahan tentang nilai-nilai kehidupan. Satu hal yang saya ingin singgung hari ini adalah misalnya tentang LGBT. LGBT ini sekarang ini berada dalam sebuah perubahan nilai yang sedang terjadi. Dulu LGBT itu adalah dianggap sebagai ya inilah perubahan biologis. Bahwa sebenarnya dia itu cowok tapi lahir di tubuhnya cewek. Dan kemudian dibuktikan dengan segala macam kejiwaan, biologi atau apapun juga. Supaya ini bisa diterima. Bahwa LGBT itu, dia itu memang seperti itu. Dia lahir terjebak dengan tubuh yang salah. Tapi kemudian berkembang menjadi HAM. HAM itu adalah sengaja memang. Lah saya ini punya hak kan atas hidup saya. Dan Anda tidak perlu turut campur dong dengan hidup saya. Anda nggak rugi kan kalau saya jadi cowok atau jadi cewek. Nggak rugi kan, itu hak saya kan. Karena itu nggak perlu pikir, nggak perlu turut campur segala macam. Saya mau jadi cewek kayak, mau jadi cowok kayak, mau jadi apapun kayak. Mau he, mau si, mau dem. Boleh aja. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah nilai yang sedang berubah di dunia ini. Lalu berubah lagi menjadi sebuah mode. Sekarang ini LGBT menjadi mode. Satu kali ada seorang teman yang bilang sama saya, cerita sama saya bahwa dia bertemu dengan seorang temannya laki-laki. Ya dia kekar, dia betul-betul laki-laki lah. Sampai kemudian ketika berbicara, entah bicara apa topiknya saya lupa. Tapi kemudian ada sebuah kalimat yang tertangkap. Hari ini lu masih suka cewek. Dia cowok. Rupanya hari ini LGBT itu menjadi sebuah mode saja. Sudah tidak musimnya lagi cowok senang suka cewek. Hari ini masih suka cewek. Dan saudaraku, ini menjadi sebuah perubahan yang terjadi. Ya, kita tidak tahu di bawah permukaan, di sekitar kita pun sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan hal ini. LGBT misalnya. Dan ini yang sesuatu yang sedang terjadi, perubahan cepat yang sedang terjadi. Oke, klik lagi. Ya, saudara, kemudian ada tren yang kita akan pelajari. Tren itu sesuatu yang sedang terjadi dengan dengan cukup digemari hari ini. Yang pertama kita lihat adalah tentang klik scrolling. Tahu scrolling, saudara? Scrolling tahu kan? Scrolling itu adalah melihat gadget, melihat handphone, dan kemudian kita lihat, kemudian kita geser. Namanya scrolling. Ganti layar. Mungkin teman-teman yang suka lakukan itu mengerti apa artinya itu, scrolling. Kalau scrolling itu biasanya kita suka video yang pendek atau yang panjang? Yang pendek. Mau nggak lihat video yang panjangnya 15 menit? Gak mau. 5 menit, terlalu panjang. 1 menit, masih terlalu panjang. Berapa maunya? 30 detik. Dan 30 detik scroll. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Scrolling. Dan itu menyenangkan bukan? Untuk scrolling. Terus scrolling.
Dan kemudian klik. Saudaraku, biasanya isi dari informasi video atau apapun itu adalah hal-hal yang tidak ada manfaat atau tidak ada artinya sama sekali. Bukan cuma hiburan, cuma ya lucu-lucuan, cuma ketawa-ketawa. Hal-hal kayak gitu terus. Tetapi itu kita lakukan terus, kita lakukan. Dan seringkali ketika 15 detik itu belum selesai, kita scroll. 15 detik belum selesai, kita scroll, kita ganti lagi. Kenapa sih demikian? Itu yang kita alami. Kita ganti. Kenapa kok begitu cepat untuk berganti seperti ini? Klik. Sebab saudaraku ada satu hal yang ada dalam tubuh kita, yaitu disebut dengan hormon. Ketika scrolling itu kita menikmati kepuasan, gambar yang baru. Kemudian baru 10 detik udah bosan, ganti lagi. Dan ketika ganti lagi kemudian ada kepuasan lagi. Nah ini baru. Ganti lagi, nah ini baru. Baru 5 detik, ganti lagi, nah ini baru. Ketika rasa itu, sensasi, kenikmatan itu ada, itu sebenarnya hormon sedang dikeluarkan dari tubuh kita ke dalam darah, membuat kita itu senang gitu loh. Jadi ketika scroll, kemudian ada dopamin, katakanlah dopamin atau banyak hal hormon-hormon yang lain, tapi utamanya biasanya dopamin. Dan kemudian ketika scroll, dopamin itu disemprotkan ke dalam tubuh kita, dalam darah kita menjadi senang. Tapi 15 detik, kemudian hilang itu. Kita butuh lagi, scroll lagi, dopamin masuk lagi. Scroll lagi, dopamin masuk lagi. Dan tidak sabar, 10 detik, scroll lagi, dopamin masuk lagi. Dan kemudian itu menjadi sebuah kenikmatan untuk ganti layar terus. Terus-terusan ganti layar. Dan akhirnya menjadi kecanduan. Apa yang kita dapat? Nothing. Gak ada apapun. Kecuali sensasi dopamin hormonal. Dan itu yang sedang jadi tren hari-hari ini. Terus lihat, gak ada artinya sama sekali. Sesuatu yang gak jelas. Apa yang sebenarnya kita cari di situ? Hanya kenikmatan, scrolling. Lalu apa akibatnya dari scrolling yang apabila terus dilakukan terus-menerus dalam jangka yang panjang? Klik. Saudaraku, biasanya waktunya pendek. Karena itulah kemudian menjadi kebiasaan, menjadi tidak tahan berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Tidak tahan waktu yang lama. Dia cepat-cepat ingin berganti. Disuruh konsentrasi dalam waktu yang jangka panjang, itu udah gak kuat lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa ganti dopamin secepat itu. Sedangkan berpikir lama itu tidak ada kenikmatan hormonalnya kayak begitu. Jadi mereka itu menjadi tidak tahan. Kita itu menjadi tidak tahan. Karena terlalu sering kecanduan dengan dopamin scrolling. Dikasih tugas yang panjang sudah menjadi tidak tahan lagi. Baca buku yang tebal-tebal, boro-boro. Pinginnya cepat scrolling, 10 detik selesai. Dan kemudian ganti dengan sensasi yang baru. Dan itu yang membuat seseorang menjadi tidak tahan berkonsentrasi atau bekerja dalam waktu yang lama. Susah untuk fokus karena ganti terus. Ini belum selesai, sudah ganti topik baru. Ini belum selesai, ganti topik baru. Sehingga untuk suruh fokus dengan satu hal itu kemudian menjadi kesulitan tersendiri. Untuk orang yang sudah kecanduan scrolling. Kecanduan dengan hormon dopamin. Klik. Dan kemudian apalagi yang terjadi adalah tidak suka berpikir. Kenapa? Karena biasanya informasi yang didapat itu nothing. Sesuatu yang tidak perlu berpikir, bukan? Lihat ini perlu mikir nggak? Nggak perlu mikir di scrolling. Nggak perlu ada sesuatu video yang membuat kita mikir. Itu nggak ada, saudaraku. Semuanya kan enjoy aja. Tidak perlu mikir sama sekali. Sehingga kemudian ketika berhadapan dengan sesuatu yang harus membutuhkan pemikiran yang dalam juga jadi nggak kuat. Karena selama ini sudah terbiasa untuk tidak berpikir. Melihat banyak-banyak hal tanpa berpikir. Hanya hal-hal yang tidak jelas dan tidak ada arti sama sekali. Sehingga ketika ada sebuah tugas untuk berpikir menjadi tidak suka. Dan juga tidak kreatif. Kenapa tidak kreatif? Karena sekali lagi tidak perlu berpikir. Semuanya sudah ada, semuanya sudah disediakan. Begitu cepat, begitu gampang, begitu mudah. Tidak perlu mikir, tidak perlu usaha, tidak perlu menciptakan sesuatu. Jadi ini yang membuat orang yang kecanduan scrolling dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menjadi susah untuk fokus, susah untuk menjadi kreatif. Karena sudah terbiasa
melihat hal-hal yang tanpa arti, tanpa makna, dengan cepat. Hanya dopamin terus. Oke, klik lagi. Kemudian juga tidak tahan kesulitan. Karena semuanya gampang. Bosan tinggal ganti. Scroll. Dan saudaraku pernah dengar istilah yang disebut dengan brain rot. Brain rot itu artinya adalah pembusukan otak. Tentunya bukan artinya otaknya membusuk secara biologis, tetapi fungsi dari otak itu yang biasanya fokus, yang biasanya kreatif, itu kemudian menjadi berkurang. Mereka tidak lagi bisa untuk berpikir dalam. Mereka tidak lagi bisa untuk kreatif. Diberi tugas yang jangka panjang itu enggak kuat. Karena biasanya 10 detik scrolling. Dan ini yang sedang terjadi, saudaraku. Oke, klik lagi. Kemudian apa yang kita lihat dampaknya hari-hari ini? Mungkin ini adalah dampak yang bisa kita perhatikan. Generasi Z itu adalah generasi yang umurnya sekitar 20 sekian, 20, yang lahir pada awal-awal tahun 2000-an lah. Ya. Nah, saudaraku, mereka lebih mengenal teknologi tentunya. Karena mereka hidup di sana dibanding dengan encim-encim dan encek-encek kan. Nah, anak-anak ini lebih mengetahui teknologi, lebih mengetahui tren semuanya, mengetahui ide-ide baru dari data-data yang ada. Tapi kemudian ada laporan, ada berita-berita banyak bahwa mereka itu generasi Z ini kerap kali merasakan kesulitan dan bermasalah ketika masuk dunia kerja. Padahal mereka pintar. Kita nanya internet pasti kepada mereka, bukan? Ya teh kumaha carana. Pindahkan data dari handphone A ke handphone B, bagaimana caranya? Mereka seakan-akan tidak perlu belajar, langsung bisa gitu, saudaraku. Karena pola pikir mereka sudah seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam dunia kerja, mereka kemudian bermasalah. Apa masalah yang seringkali kita terima berita itu? Klik. Mereka ternyata mudah menyerah. Mereka ternyata tidak tahan tekanan. Mudah tersinggung, susah menerima input, dan kemudian juga kurang inisiatif, kurang bisa bergaul. Apakah ini mungkin karena scrolling? Mereka mudah menyerah. Karena apa? Karena ditekan sedikit, mereka sudah tidak biasa berjuang. Karena biasanya scrolling begitu gampang, begitu simple, begitu sederhana, dan tanpa arti sama sekali. Sekarang harus berada dalam meeting yang panjang, menciptakan proyek yang penuh dengan prediksi-prediksi 5 tahun yang akan datang seperti apa. Sedangkan 15 detik aja udah bosen. Dan ini yang kemudian menjadi masalah mungkin dari generasi Z di dunia kerja. Membuat orang-orang menjadi tidak bisa berpikir panjang, secara lama, konsentrasi dalam, baca buku tebal, udah gak bisa. Sekarang bisanya ada scrolling. Ada yang teman-teman yang masih suka baca buku 200 halaman. Sekarang semuanya dengan gampang dengan scrolling. Tapi itu yang kelihatan sekarang ini cukup bermasalah di dunia kerja. Karena di dunia kerja kemudian coba lakukan prediksi 5 tahun yang akan datang perusahaan ini akan jadi seperti apa. Rencanakanlah apa yang akan Anda lakukan. Kemudian hambatan-hambatan apa yang akan terjadi, bisa terjadi. Kemudian antisipasi hambatan itu. Action plan-nya seperti apa? Biasanya scrolling kok. Dan sekarang tiba-tiba ada tugas-tugas seperti itu. Mereka tidak tahan dan kemudian mereka berkata, ini mah tidak cocok Pak dengan pekerjaan saya. Ini mah bukan passion saya. Passionnya apa? Zaman dulu, saudaraku, Cimeli pasti tahu juga. Zaman dulu mah ada passion, saudaraku. Ada. Pokoknya mah bisa digawe geus untung. Lakukan. Dan Alkitab juga berkata begitu. Apapun yang kau temukan untuk dikerjakan oleh tanganmu, lakukan dengan sekuat tenaga. Seperti untuk Tuhan. Bukan soal passion. Tapi lakukan dengan sebaik mungkin. Nah sekarang dengan anak-anak muda ini yang katanya terlalu banyak pilihan. Tetapi artinya akhirnya mereka toh tidak punya pilihan. Karena begitu tidak tahan dengan tekanan, dengan tugas-tugas yang ada. Karena biasanya begitu simple, karena biasanya begitu gampang. Scrolling. Dan saudaraku, mereka kemudian disebut dengan generasi strawberry, bukan? Kenapa strawberry? Strawberry itu kelihatan bagus, pinter, bercahaya, baik.
Menarik. Tapi sekali dipijit kena tekanan, hancurlah. Dulu mungkin generasi itu disebut dengan generasi kristal. Kelihatan bagus tapi jatuh langsung berhamburan. Hancur. Dan ini generasi yang disebut dengan generasi stroberi. Kenapa ada generasi stroberi? Siapa tahu memang orang tuanya juga berkebun stroberi. Memperlakukan anak-anak, membentuk anak-anak menjadi generasi stroberi yang begitu mudah pecah, yang begitu gampang untuk menyerah. Coba klik. Saudara, ada satu hal yang kita perhatikan hari-hari ini, yaitu tentang bullying. Bullying itu apa? Bullying itu adalah perundungan, yaitu ketika seorang anak masuk ke dalam sebuah lingkungan dan kemudian mendapat tekanan yang cukup keras dari teman-teman yang lain. Mungkin teman yang lebih berkuasa dalam hal apapun, ya. Dan anak ini kemudian mendapat bullying, mendapat tekanan, mendapat godaan, mendapat secara fisik misalnya. Dulu ketika saya sekolah, biasanya itu dengan ada teman yang lebih gede, yang lebih kuat, lebih jangkung begitu saudaraku. Leher baju saya diangkat, naon maneh. Dan kemudian kita ketakutan. Sekarang nggak tahu nih masih ada yang kayak gitu-gituan. Tapi dulu bullyingnya itu seperti itu. Ada bullying fisik, kemudian ada bullying secara verbal. Dikata-katain, dijulukin. Ya, dan anak-anak udah nggak mau lagi pergi ke sekolah karena dibully oleh temennya, dijulukin nama-nama dan yang lain-lain lah. Kemudian juga ada bullying secara mental, ancaman, awas kamu, moal bisa balik dan yang lain-lain, sehingga anak tidak berani pergi ke sekolah. Ada juga bullying secara seksual hari ini. Di bawah permukaan kita berdoa bahwa itu jauhlah dari kita, tetapi itu ada. Kemudian juga bullying secara digital. Ketika wajah seorang anak dipakai untuk gambar yang tidak senonoh. Dan disebar kepada teman-teman. Dan itu sangat berat bukan? Sangat berat. Itu bullying. Dan itu rupanya memang terjadi. Ada beberapa hal, ada beberapa info yang saya pernah terima hal yang seperti itu. Kemudian saudaraku, kenapa terjadi bullying? Mungkin memang pola asuh di rumah yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Coba klik saudara. Klik. Ya, sampai tingkat tertentu saudaraku, bullying itu sebenarnya bisa menjadi alat atau sarana untuk berlatih buat seorang anak, melatih seorang anak. Jadi ketika ada bullying dia terima sampai tingkat tertentu, kita bisa menggunakannya justru untuk mendidik anak menjadi kuat. Bagaimana kita mengarahkan seorang anak untuk bersikap terhadap tekanan-tekanan yang seperti itu? Bagaimana harus bersikap terhadap orang-orang yang menekan dia untuk bisa tetap positif, untuk tetap bisa bersemangat dan mencari akal, bisa kita gunakan untuk berlatih. Untuk melatih seorang anak menjadi seorang yang kuat, bersikap kuat, berani, percaya diri, positif tetap dalam segala keadaan. Dilatih. Tetapi yang seringkali terjadi adalah yang seringkali terjadi adalah justru orang tua tidak mengizinkan itu sama sekali. Ketika terjadi anak dibully, yang datang siapa? Bapaknya datang ke sekolah. Marah-marah di sekolah, gurunya diancam. Anakku tidak boleh kena debu. Anakku tidak boleh kena tekanan, dilindungi dengan sangat overprotective. Bapaknya yang datang. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat itu bukan? Seorang guru ketakutan, tidak berani mendisiplin seorang murid. Karena takut nanti papanya datang. Kalau dulu nggak begitu. Kita ingat ketika Ko Iking mungkin, ya sebaya kita itu ketika di sekolah, guru itu begitu ditakuti, begitu dihormati. Saya pernah ditempeleng di sekolah oleh guru di SD kelas 5. Peristiwanya adalah ketika waktu itu harus upacara 17 Agustus, saya sakit. Liver, papa saya kirim surat. Dan ketika kirim surat sudah, saya tidak datang kan upacara. Tapi ketika masuk kelas hari-hari berikutnya, kemudian gurunya marah karena rupanya banyak anak-anak yang tidak masuk upacara 17 Agustus dan gurunya mungkin merasa malu gitu loh. Sehingga kemudian dipanggil siapa yang tidak hadir upacara 17 Agustus, maju ke depan.
Lah saya dengan polos kan saya tidak hadir di upacara. Saya maju ke depan. Tadi cabokan. Hiji-hiji ditempelingan, cablok, 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 cablok. Ketika berhadapan dengan saya dicabok nggak? Dicabok. Keplak. Aduh, karasa keneh beris panas sudah. Sampai hari ini masih ingat itu panas. Prat, aduh panas pisan. Dicabok kelas 5 SD. Setelah selesai dicabokan hiji-hiji sampai ujung, baru si guru teh sadar. Hokseng, kamu sakit ya? Iya Pak, duduk. Katanya. Lah dari tadi geus dicabok kakara dicadiuk saudaraku. Saudaraku kalau hari ini, bapaknya datang nggak? Tapi waktu itu tidak. Malah kalau kita ngadu ke papa kita waktu itu, Pak saya dihukum sama guru. Dihukum naon? Di rotan. Da maneh salah. Kan begitu. Dulu. Apa yang kamu lakukan sambil dihukum sama guru? Makanya kamu tidak boleh seperti itu. Awas kalau terulang lagi ya. Lapor ke papa malah ditambahin saudara. Kamu harus benar. Sekolah harus benar. Sekarang ketika seorang anak menderita disiplin, maka papanya keluar. Dan sekolah ketakutan. Tidak lagi berani dengan alasan hak asasi manusia. Dan apapun ya yang dipakai. Tapi itu justru membuat anak-anak menjadi stroberi. Tidak tahan terhadap perlakuan yang tidak adil. Tidak tahan terhadap tekanan. Saudaraku, sebenarnya pada tingkat tertentu, bullying itu bisa kita pakai untuk mendidik seorang anak menjadi kuat. Untuk mendidik seorang anak menjadi tetap positif dan semangat di tengah tekanan. Ya, kalau itu sudah melewati batas, memang perlu urusan lain. Tetapi untuk batas-batas tertentu, sebenarnya kita perlu mendidik generasi muda itu untuk kuat tahan, jangan tekaupan. Sedikit-dikit pecah, sedikit-dikit ketakutan, sedikit-dikit mutung dan marah. Tapi belajar untuk dididik. Supaya mereka tidak jadi generasi stroberi. Tapi hari-hari ini kita melihat dunia pendidikan seperti ini. Mendidik anak seperti itu. Dulu saya ingat ada pelajaran PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga. Sekarang tidak ada lagi. Budi pekerti dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Inilah perubahan. Dan rupanya ini harus diambil alih oleh keluarga dan gereja. Mendidik seorang anak. Kami di sekolah minggu belajar, berusaha mengajar mereka. Untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, klik. Nah, saudaraku, tren yang selanjutnya adalah Roblox. Tahu Roblox? Ada teman-teman yang mulai tersenyum dan saya tahu itu tahu. Tapi yang tidak mengerti mungkin naonnya Roblox teh. Roblox adalah seperti game yang sedang populer hari ini, yang sedang ngetren di anak-anak remaja, terutama anak-anak remaja ke bawah. Itu Roblox. Kalau umurnya 25-an mungkin mainnya adalah Mobile Legend. Kemudian yang lebih lagi mungkin mainnya Dota, yang lebih lagi mainnya ular tangga, lebih lagi mainnya Halma. Lebih tua lagi mainnya congklak. Tapi hari ini anak-anak mainnya Roblox. Dan Roblox ini saya tadi siang ketemu dengan anak-anak di depan sekolah minggu. Saya tanya, ada anak duduk dan sedang main game. Saya tanya, hey main apa? Roblox. Oh Roblox ya, kamu kelas berapa? Kelas 4. Saya tanya di anak Galatia itu SMP. Dan saya tanya, siapa yang main Roblox? Angkat tangan. Ketika keluar gambar seperti itu, belum ada teks sama sekali. Mereka sudah bersorak, katanya. Anak-anak semua sekarang mainnya Roblox. Ada lagi anak yang lebih kecil. Saya tanya, main apa? Tadi di kelas di ruangan itu, main Roblox kok. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Roblox. Apa itu Roblox? Roblox ada sejenis game yang lebih kompleks daripada game sebelumnya. Di Roblox itu ada fasilitas coding. Coding itu apa? Coding itu adalah membuat sebuah program komputer. Jadi mereka bisa bikin game sendiri dengan Roblox. Mereka dikasih fasilitas untuk bikin game sendiri. Software yang gamenya kayak apa? Bikin sendiri.
Saya masih ingat ketika beberapa tahun lalu, saya pernah bilang sama anak saya, jangan suka main game, bikin game. Tapi waktu itu belum ada Roblox, codingnya juga belum ada, mau gimana bikinnya. Tapi hari ini ada Roblox. Yang bisa bikin game. Semua yang ada di situ bisa bikin game sendiri. Dan klik. Dan saudara, itu tentu bisa mengasah imajinasi. Bajunya akan seperti apa, jurusnya akan seperti apa, perangnya seperti apa, musuhnya seperti apa, ceritanya akan seperti apa. Jadi merangsang imajinasi, bagus sekali bukan? Sehingga kemudian ada satu sekolah di kota tertentu yang saya baca, menggunakan Roblox menjadi satu mata pelajaran. Woi, mantap sekali. Mungkin untuk coding nanti mereka akan butuh kemampuan itu untuk dunia internet yang semakin maju pada hari-hari yang akan datang. Digunakan sebagai salah satu mata pelajaran, Roblox. Selagi klik, kemudian apa yang bisa dilakukan lagi adalah pergaulan dan jual beli bisnis. Karena di dunia Roblox itu ada mata uang yang disebut dengan Robux. Robux itu bisa dipakai transaksi keuangan, jual beli di sana. Jadi kalau seorang anak bikin baju bagus begitu, kemudian bisa dijual ke temannya. Sekian Robux gitu. Robuxnya dari mana? Ya ditukar pakai rupiah seperti kita beli dolar. Kita beli Robuxnya, kemudian terjadi transaksi di sana dan terjadi bisnis. Ini sesuatu yang menantang sekali tentang Roblox. Dan ini menjadi game yang sangat disukai anak-anak hari-hari ini. Sangat disukai. Dan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dirasa akan bermanfaat. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Ya, klik. Yang perlu diperhatikan adalah, satu, kita lihat kecanduan. Sulit untuk berhenti. Sehingga karena begitu mengasihkan, sehingga kemudian sulit untuk berhenti. Ketika dikasih tahu sama maminya, nak udah berhenti, jangan main game aja, jangan main handphone aja. Si anak kemudian berkata, apa sih? Anaknya suka biasanya berkatanya begitu, apa sih? Gitu. Karena kecanduan. Lalu apalagi yang bisa terjadi? Yang terjadi klik adalah tekanan sosial untuk beli aksesoris dengan Robux. Artinya belanja, artinya keluar duit, keluar uang. Robux harus dibeli dengan rupiah. Klik lagi, kemudian game yang tidak pantas, kekerasan, pornografi. Karena setiap orang yang ada di sana bisa bikin game sendiri. Dan ada orang-orang yang membuat game tentang kekerasan, perkelahian, pembunuhan. Dan mereka kemudian main bersama tentang hal-hal seperti itu. Dan ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga tentang pornografi. Cerita-cerita porno dari game itu diciptakan seperti itu oleh orang-orang yang membuat gamenya. Karena bisa bikin game kan. Dia buat gamenya, kemudian ajak anak-anak main game pornografi. Tuh lihat, Roblox pindahkan konten 17. Jadi ada permainan yang hanya untuk 17 tahun ke atas. Kemudian sekarang ini dirasakan terlalu berat, sehingga kemudian dinaikkan hanya 18 tahun. Tidak boleh 17, 18. Dan kemudian harus dibuktikan dengan KTP. KTP bisa anak-anak sekarang kan gampang sekali untuk mengakali itu. Pornografi. Kemudian juga klik adalah bahaya berteman dengan orang asing. Di Amerika, Roblox itu pernah digugat karena disebut sebagai sarang predator anak. Jadi mereka bermain, chatting, membawa anak-anak, pornografi dan yang lain-lain, kemudian diajak ketemu. Dan disitulah terjadi predator. Dan di Amerika itu sempat dibawa ke pengadilan, diajukan dituntut ke pengadilan. Bahkan pernah dengar nggak di Indonesia sempat ada berita bahwa Roblox akan di-ban, dihentikan. Tapi tidak semudah itu. Walaupun Roblox nanti di-ban, dihentikan, nanti akan ada Rob yang lain, entah Rob apa, yang akan keluar lagi. Dunia sedang berubah. Dan ini yang perlu kita antisipasi. Kita minimal tahulah. Ya, minimal tahu apa yang sedang terjadi dengan anak-anak muda kita. Yang belasan tahun, yang awal-awal 20. Itu yang mereka sedang hadapi sekarang. Oke, klik. Kemudian tren yang selanjutnya adalah chatbot. Chatbot AI. Ada yang disebut ChatGPT dari Sam Altman, kemudian Gemini dari Google, dan Grok dari Elon, kemudian Meta dari Zuckerberg.
Setiap orang sekarang bikin chatbot, termasuk cowok juga bikin chatbot juga. Chatbot itu adalah tempat untuk chatting, bukan dengan WA, bukan dengan seseorang, tapi dengan mesin. Chatting dengan mesin, nanya apapun bisa. Nanya apapun bisa. Saudaraku nanya, mau ibu-ibu nanya resep bikin ayam kecap, bisa. Prosesnya seperti apa? Bisa. Semuanya bisa. Tetapi juga termasuk hal-hal yang begitu jauh. Bisa didapatkan di sana, chatbot. Dan kemudian klik, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa chatbot itu bisa diajak chatting seperti seorang teman, tetapi chatbot itu tidak memiliki perasaan. Dia bukan makhluk hidup, dia hanya mesin. Dia, ya bukan dia, mungkin itu ya. Itu hanya mesin. Dan bukan tidak punya perasaan sama sekali. Walaupun kadang-kadang kalau kita curhat ke dia, saya kan pernah mancing-mancing kayak gitu di ChatGPT. Kemudian keluar bahasa-bahasa yang seperti mengerti perasaan kita. Dan ini kemudian menjadi kecanduan bagi beberapa anak muda. Saya ada info berita bahwa ketika seorang anak muda begitu tergantung chatting dengan chatbot kayak begini. Karena merasa dimengerti. Chatbot tidak pernah marah. Mami mah marah. Papi mah nggak ngerti. Tapi ketika saya curhat ke chatbot, dia ngerti. Dia keluar penghiburan-penghiburan dan yang lain-lain. Dan kemudian anak ini menjadi terikat seakan-akan chatbot itu adalah makhluk hidup. Temannya. Dan ini terjadi, saudaraku. Dan ini yang perlu kita ingat bahwa chatbot itu bukan makhluk hidup. Tidak punya perasaan, tidak punya pertimbangan, tidak mikir akibat, tidak sama sekali. Oke, klik lagi. Dan tidak semua yang ada di internet itu pasti benar. Tidak juga. Ketika kita tanya ke chatbot, kemudian ada jawaban, belum tentu itu benar. Misalnya kita tanya, hey chatbot, apakah LGBT itu adalah sesuatu yang benar? Artinya sesuatu yang oke, baik gitu. Dan mungkin saja si chatbot akan berkata tergantung Anda. Bisa benar, bisa salah. Apakah jawaban itu yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Tentunya tidak. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tapi chatbot tidak dirancang untuk itu. Tidak semua yang ada di chatbot itu benar. Saudaraku, saya pernah tanya, ini istrinya Potifar siapa? Ke teman-teman, nggak ada yang tahu. Istrinya Potifar siapa, saudaraku? Nggak ada yang tahu. Istrinya Yusuf, kadang-kadang ada yang tahu 2-3 orang. Tapi istri Potifar nggak ada yang tahu. Saya tanya ke ChatGPT. Siapa istrinya Potifar? Dia jawab, Juleka. Juleka, benar apa enggak? Belum tahu, tergantung siapa yang memasukkan nama itu kepada ChatGPT. Siapa aja bisa masukin ke situ, programmernya. Bahwa istrinya adalah ini, data apa yang masuk belum tentu benar. Dan ini yang perlu kita menjadi sadar, bahwa ketika kita chat dengan GPT, siapa tahu ketika kita tanya, siapa anak Abraham yang dikorbankan di gunung itu? Mungkin aja dia jawab Ismail. Dan bukan Ishak. Tergantung apa yang diprogramkan di ChatGPT itu. Jadi belum tentu benar. Dan siapa orang programmernya yang memasukkan hal-hal tersebut. Tapi ini menjadi sebuah tren yang perlu kita sadari. Bisa jadi alat bantu? Bisa. Saya juga kadang-kadang nanya ke ChatGPT tentang banyak hal. Tentang ini, tentang itu, tentang segala macam lah. Tetapi kita harus recheck berulang kali. Berulang apakah ini benar atau tidak. Ini sebuah tren yang sedang terjadi. Oke, klik. Dan selanjutnya saudaraku, karena itu jangan gunakan gadget sebagai babysitter. Perdana Menteri Singapura yang mengatakan itu, Lawrence Wong. Jangan gunakan gadget sebagai babysitter. Klik. Kenapa? Karena saudaraku itu bisa mengganggu perkembangan otak anak, terutama 5 tahun ke bawah. Dan kemudian juga tidak ada pengalaman interaksi dengan gadget. Seperti dengan orang tua bisa dipeluk, kadang-kadang dipukul karena nakal. Interaksi fisik, kadang-kadang dielus, kadang-kadang dicium. Tapi dengan gadget mereka tidak mengalami hal itu. Kehilangan sentuhan-sentuhan. Ketika mereka memiliki babysitter berupa handphone. Supaya repeh. Supaya tenang berewe handphone.
Dia tidak lagi ganggu kita lagi masak di dapur. Padahal sebenarnya saudaraku, disitulah akibat-akibat bisa terjadi. Klik lagi, tidak pandai bergaul. Menjadi tidak pandai bergaul karena terus bergaul dengan gadgetnya. Kecanduan dan tidak bisa ditenangkan oleh apapun, oleh siapapun kecuali gadget. Kumamahna di ais tetap tidak mau, dia berontak. Tetap nangis. Dikasih permen, dilemparkan. Maunya apa? Handphone. Dan itu yang terjadi dengan anak-anak, bukan? Ketika gadget menjadi babysitter, saudaraku, yang seharusnya adalah memiliki interaksi, mungkin sedikit repot ketika orang tua harus ngurus anak yang rewel. Tetapi itu tidak bisa digantikan oleh benda-benda seperti gadget, handphone, dan yang lain-lain. Oke, klik. Saudaraku, jadi kita harus apa dengan gadget? Gunakan gadget, harus gunakan gadget. Kalau anak muda, remaja, anak-anak kita tidak kenal dengan gadget, tidak kenal dengan handphone dan internet, maka kasihan sekali mereka akan ketinggalan banget dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Tetapi bagaimana yang bisa kita lakukan? Bisa digunakan kontrol orang tua, dibatasi. Bahwa anak ini tidak bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya? Tanya kepada anak-anak remaja, mereka tahu. Saya juga nggak tahu kadang-kadang. Saya tanya ke anak-anak saya, ini teh kumaha carana, ini teh kumaha. Dan anak-anak remaja, anak-anak saya juga begitu. Bisa di mana juga gitu? Saya juga nggak ngerti bisa dari mana. Mereka mungkin akan bertanya juga, hari papaku nonton bisa, tanya. Dan itu yang terjadi. Sudah gunakan hal yang kayak begitu, kemudian batasi waktu bermain. Berapa jam sih main handphone? Untuk anak balita 5 tahun ke bawah tidak disarankan untuk diberi handphone sama sekali. Bahkan ada yang lebih konservatif lagi, sampai umur belasan tidak boleh punya handphone sendiri. Ya kita aturlah. Bagaimana berapa lama kita bisa mengizinkan mereka untuk scrolling, untuk gadget dan yang lain-lain. Arahkan kalau main game, main ke game positif. Ajak untuk bikin game sendiri kalau udah bisa, Roblox. Kemudian juga ikut main game. Orang tua ikut main game. Walaupun kadang-kadang diserikan sama budak, sama anak kan. Si papa diserikan. Nggak apa-apa lah. Yang minimal tujuannya bukan menang game-gamean lawan anak. Tapi tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan kemudian juga bisa ajak bicara tentang hal ini. Apa ini sebenarnya? Sehingga mereka akan memperlakukan gadget sebagai alat. Bukan sebagai bagian dari dirinya. Klik. Memanfaatkan. Nah saudaraku, ini perlu hal yang kita perhatikan adalah bagaimana memanfaatkan sesuatu. Memanfaatkan waktu luang. Dan kemudian klik lagi, saudaraku, ketika kita ada waktu kosong, apa yang kita lakukan? Oh ya, kita manfaatkan gadget, kita manfaatkan internet untuk mengisi waktu luang. Kita manfaatkan kan, kemudian kita scrolling, kita lihat YouTube, kita segala macam. Sebenarnya saudaraku, mari kita perhatikan, kita itu sedang memanfaatkan gadget atau sedang dimanfaatkan oleh gadget. Saudara, semua ada yang ada di situ, ada postingan dan segala macam. Itu sebenarnya ketika lebih sering kita lihat, mereka dapat uang lebih banyak. Mereka itu siapa? Yang membuat konten-konten itu. Yang memasangnya di internet. Semakin banyak kita lihat, mereka semakin kaya. Jadi kita itu sedang memanfaatkan atau sedang dimanfaatkan. Sedangkan kita jadi brain rot. Dan mereka makin kaya. Saudaraku, ada YouTuber atau apapun yang postingannya itu nggak jelas sama sekali tujuannya apa itu loh. Lawakan-lawakan yang kayak pikir isinya apa nggak jelas juga, tapi mereka kaya raya. Karena terlalu banyak dilihat. Dan rasanya kita memanfaatkan waktu, mengisi waktu dengan melihat konten-konten seperti itu. Padahal kita sedang dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Dan ini satu hal yang perlu kita berpikir kritis di situ. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita lakukan dengan gadget, dengan internet, dengan hal-hal yang seperti itu. Teknologi adalah hamba yang baik, tapi majikan yang buruk. Kalau itu sudah menguasai kita, klik lagi,
Kecanduan kita akan gadget adalah kesempatan bisnis buat mereka. Karena itu dibikin kecanduan. Dibikin kecanduan supaya kecanduan dan kemudian mereka makin kaya. Kecanduan kita, bisnis mereka. Klik. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus pandai menggunakan waktu yang baik. Dengan baik. Dengan apa yang baik. Gunakan waktu dengan baik. Klik. Siapkan anak. Miliki waktu yang cukup dengan anak. Kadang-kadang berbicara dengan anak. Bermain dengan anak. Bercerita. Sharing pikiran, perasaan papi, perasaan mami. Rencana papi, rencana mami. Makan bersama, ngobrol di meja makan. Ngobrol di meja makan itu usahakan bisa sejam. Setelah makan selesai 1/4 jam, ngobrol lah di situ, jangan cepet-cepet pergi. Keun we piring kotor di dapur, makan we heula. Ngobrol dengan anak-anak, sharing banyak hal. Dan itu membangun interaksi hubungan dengan anak. Bekerja bareng, main bareng, nyuci mobil bareng, bikin kue bareng. Udahlah hasilnya nggak perlu dipikirin. Alah nyieun kue jeung barudak hasilna ke jiga naon keun wae. Bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan kue tapi anak yang baik. Tujuannya bukan mobil yang bersih, tetapi anak yang hatinya bersih. Cuci mobil bareng-bareng pakai selang. Bersih nggak? Bukan bersih, basah. Semua anak-anak tiba-tiba main semprot-semprotan air. Dan kemudian mamanya datang, hei mandi, udah sore. Anak-anak pergi ke kamar mandi. Tinggal bapakna sorangan mersihan mobil. Kan baik. Karena tujuannya adalah membangun relationship dengan mereka. Daripada main gadget terus. Miliki waktu-waktu yang berharga dengan mereka. Cucu mungkin, keponakan, adik, itu bisa kita lakukan. Oke, klik. Kemudian juga siapkan anak untuk kreatif karena dunia akan selalu berubah. Tidak cukup hanya cara seperti ini. Mereka terus akan membutuhkan kreativitas dan cara-cara yang baru. Bagaimana caranya kreativitas? Pertama, klik, yaitu dengan aktivitas bermain, bekerja bersama-sama seperti tadi. Ada ide baru ketika bekerja. Klik lagi. Kemudian bercerita, mulai ceritakan sesuatu kepada incu, kepada cucu. Ya kalau inung bapana, dia punya waktu, aki nini nak coba bercerita kepada mereka. Bercerita tentang Sangkuriang, bercerita tentang Ciung Wanara atau apapun. Si monyet dikejar oleh kura-kura, apapun lah. Pokoknya bercerita. Dan itu akan membuat anak berkreasi, oh kura-kura dikejar oleh kancil, gimana caranya? Dan mereka tetap terpaksa harus memutar otaknya. Karena seekor kura-kura dikejar oleh kancil. Tibalik pak. Dan itu yang membuat dia berpikir bukan? Ada seekor naga terbang. Naga teh jiga naon. Dia merangkainya di pikiran. Dan itu mendenyutkan kreativitas di pikiran mereka. Gadget nggak ada itu. Naganya sudah ada bentuknya, warnanya sudah ada. Tidak perlu mikir sama sekali. Tapi dengan cerita-cerita seperti itu, mereka akan membangun sebuah gambar. Dan itu melatih kreativitas. Untuk satu kali dalam hal apapun, mereka bisa menciptakan sesuatu. Dan saudara, ini perlu menjadi satu pemikiran buat kita bagaimana melatih mereka bercerita. Tetapi ketika sudah cerita Sangkuriang, sudah cerita, kita bicara ke mereka, tapi ini semua bohong, dongeng. Ada yang benar. Dan itu lebih hebat lagi. Apa pi? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu benar. Kamu tahu ceritanya. Dan itu yang membuat seorang anak itu berimajinasi kuat. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang kreatif. Selanjutnya, baca buku, main musik, belajar main musik. Anak-anak belajar main musik bagus. Belajar baca buku, teboga piano, teboga gitar. Ada di gereja, belajar di gereja. Saya bisa gitar, piano segala macam, drum segala macam. Belajar sebisa-bisa di mana? Di gereja.
Saya nggak punya gitar, saya nggak punya alat musik dulu itu. Nggak punya. Saya belajar di gereja. Terus lakukan. Dan musik katanya bisa membuat seorang anak jadi cerdas. Pemain keyboard, piano, katanya itu menjadi anak-anak pinter. Lihat kok David. Dia pinter kan. Arrangement ini, drum segala macam, ensemble segala macam. Tapi kok David menang di mana bisa kayak begitu? Karena berlatih musik, baca buku, belajar baca buku yang cukup tebal. Mungkin 25 halaman, belajar untuk tahan supaya menghapus pengaruh-pengaruh scrolling pendek-pendek itu. Belajar. Klik. Dan kemudian saudaraku bikin karangan. Mengarang di Harvard University di Amerika, itu Harvard Amerika? Itu satu university yang ngetop di dunia. Saudaraku, ternyata ada satu tugas untuk semua mahasiswa di tingkat pertama. Pelajaran mengarang. Mengarang. Di Indonesia mah saudaraku, SD itu. Di sana mah di Harvard University. Di sini mah SD, SMP juga. SD masih ada gak sih? Masih ada pelajaran mengarang. Waktu hari libur saya pergi bersama papa mama ke Pangandaran. Kan begitu ceritanya, selalu begitu kan. Berdharma wisata, kemudian begini, kemudian begitu. Sesudah itu kami pulang. The end, sudah selesai. Itu mengarang kita waktu dulu. Tapi di Harvard University kembali lagi kamu harus mengarang. Imajinasi. Karena kreativitas nanti akan lebih dituntut lagi ketika dunia semakin berubah. Menciptakan hal-hal yang baru, menyesuaikan kepada hal-hal yang baru. Dan itu butuh kreativitas. Belajar. Diajar anak-anak kita. Oke, klik lagi. Dan, David, oke. Satu hal yang terpenting, yang tidak akan berubah di tengah perubahan adalah dasar kebenaran. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Haruslah engkau ngajarkan kepada anak-anakmu dan bicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, jangan main gadget. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, jangan main gadget. Apabila engkau sedang berbaring, lagi jangan main gadget. Dan apabila engkau bangun, lagi ceritakan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Di tengah segala perubahan, angin, banjir akan datang. Tapi anak-anak yang punya kebenaran, itu akan tetap berdiri seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Tantangan akan semakin banyak. Tetapi orang-orang yang mempunyai kebenaran, itu akan bertahan kuat, teguh. Di tengah semua perubahan yang terjadi. Di tengah semua goncangan-goncangan yang terjadi. Karena itu ajar kebenaran, ajar firman kepada mereka. Klik. Terakhir, dasar kebenaran yang teguh, 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku, satu kali anak kita akan pergi, berpisah dengan kita, mungkin sekolah keluar kota, mungkin menikah, mungkin bisnis, tugas, pergi keluar kota. Dan pada saat itu semoga kita bisa mendapatkan kalimat sama seperti ini. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang. Rupanya dari luar kota. Dan memberi kesaksian tentang hidupmu anak-anakku dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Hei anakku, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Dan itu yang akan membuat mereka tangguh. Itu yang akan membuat mereka kuat. Di tengah segala perubahan, nilai-nilai yang berubah tidak membuat mereka berubah. Mereka tetap benar. Ketika mereka menghadapi tantangan masalah, mereka tetap benar. Ketika ada godaan-godaan tertentu, mereka tetap benar. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ajar mereka dasar-dasar yang kuat di tengah segala perubahan yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Amin. Saudaraku, mari kita lihat, inilah dunia yang sedang berubah. Kita belum menyadari, mengantisipasi, bahkan menyambutnya.
Ini ada kesempatan-kesempatan yang besar. Kita tahu saudaraku, Tuhan itu selalu ada di setiap zaman. Selalu ada. Dan setiap kali perubahan itu selalu ada kesempatan yang baru untuk yang siap. Karena itulah kita perlu mempersiapkan diri mengantisipasi semuanya. Tuhan itu hadir di Taman Eden dan Tuhan akan tetap hadir sampai ke kerajaan 1000 tahun. Ketika perubahan-perubahan zaman itu terjadi, Tuhan tetap ada di situ. Anugerahnya tetap ada menyertai kehidupan kita. Karena kita tetap berpegang kepada kebenaran, hidup tetap benar, ajar generasi-generasi untuk hidup dalam kebenaran di tengah segala perubahan.